Selamat datang di Nada Film. Kali ini Nada Film akan membahas sebuah film yang berjudul The Stranger yang dirilis tahun 2024 part 1. Malam yang gelap dan sunyi menyelimuti sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Dua orang pemuda baru saja kembali dari acara pernikahan, membawa perasaan canggung dan ketegangan di antara mereka. Harapan untuk menghabiskan malam yang tenang berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka ketika ketukan aneh terdengar di pintu rumah mereka pada malam hari. Seorang wanita muda dengan wajah tertutup bayangan gelap berdiri di ambang pintu, bertanya dengan nada pelan. Namun mereka tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film berawal dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berusaha lari dari kejaran psikopat bertopeng, namun berhasil tertangkap dan langsung dieksekusi. Kemudian scene beralih ke pasangan kekasih bernama Maya dan Ryan yang sedang berkendara menuju ke kota Portland untuk memulai kehidupan yang baru. Karena tujuan mereka lumayan jauh, Ryan pun mengajak Maya mampir ke restoran terdekat untuk mengisi perut. Berdasarkan GPS di ponsel, Maya mengarahkan Ryan menuju ke restoran terdekat. Akhirnya mereka tiba di desa terpencil bernama Venus. Ketika mereka memasuki restoran tersebut, semua pengunjung menatap sinis ke arah mereka berdua. Namun mereka tidak memperdulikan hal itu dan lanjut memesan makanan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun berniat untuk membayar. Namun tepat di belakang si pelayan, terdapat sebuah poster orang hilang bernama Jeff yang memicu rasa penasaran Maya. Maya pun bertanya ke salah satu pelayan yang bernama Sally. Kemudian Sally menjelaskan jika orang tersebut adalah orang dari perusahaan keuangan yang sama seperti Maya dan Ryan, di mana dia tanpa sengaja melintas di desa ini dan makan di restoran ini, sampai akhirnya dia menghilang tanpa jejak. Setelah mendengarkan cerita itu, mereka berdua pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi tanpa sebab yang jelas, mobil mereka tiba-tiba saja tidak bisa menyala. Sesaat kemudian tiba-tiba datang seorang pria tua yang bernama Rudy. Dia merupakan seorang montir mobil. Ternyata mobil mereka memang ada kerusakan. Di sini Rudy menyarankan agar mobil mereka dibawa ke bengkelnya yang tepat berada di seberang restoran tersebut. Rudy juga berkata bahwa dia harus mengganti salah satu komponen pada mesin mobilnya. Namun komponen itu harus dibeli terlebih dahulu keluar desa. Karena hari sudah sore, Rudy pun menyarankan mereka mencari tempat untuk bermalam selagi menunggu mobil mereka dibetulkan. Kemudian Maya pun bertanya kepada Rudy, apakah ada montel di sekitaran desa ini? Namun Rudy menjawab jika montel di desa ini sedang diperbaiki, sehingga tidak bisa ditempati. Sally yang kebetulan berada di sana memberitahukan ke Maya dan Ryan jika terdapat rumah kosong yang ada di dalam hutan. Dikarenakan pemilik rumah tersebut sedang pergi berburu untuk beberapa bulan ke depan. Jadi Sally menyarankan mereka untuk menyewa rumah tersebut agar mereka bisa bermalam di sana, sembari menunggu mobil mereka selesai diperbaiki. Awalnya di sini Ryan tidak setuju, dan menurutnya ini adalah sebuah penipuan berkedok bengkel dan penyewaan rumah. Namun Maya tetap berpikir positif, apalagi sekarang mereka sedang berada di kampung orang. Lalu ketika ingin membuka bagasi, tiba-tiba muncul dua bocil yang memberikan mereka selembaran kertas berisi tentang aliran dari suatu agama. Kemudian mereka pun mengemasi barang-barang sampai akhirnya malam pun tiba. Karena suasana sangat mendukung, mereka berencana untuk mengadakan bercocok tanam di dapur. Tetapi kegiatan mereka terhenti oleh suara ketukan pintu. Dengan perasaan kecewa, mereka pun membuka pintunya. Dan ternyata ada seorang anak kecil yang mukanya nggak kelihatan karena suasana yang gelap. Anak itu menanyakan keberadaan dari Tamara. Tentu saja mereka berdua bingung.
karena mereka tidak kenal dengan namanya Tamara. Maya pun berkata bahwa anak tersebut pasti salah alamat. Pada akhirnya mereka tidak terlalu mempedulikan anak itu. Maya dan Ryan pun kembali ngobrol santuy di atas sofa. Di saat tengah berbincang hangat, tiba-tiba sesak nafas yang diderita Ryan kembali kambuh. Namun tanpa mereka sadari, inhaler milik Ryan tertinggal di dalam mobil. Terpaksa Ryan menggunakan motor milik si tuan rumah untuk pergi ke bengkel mengambil inhaler di dalam mobilnya. Sedangkan Maya tinggal sendirian di dalam rumah, menghabisi waktu dengan video call sama dengan temannya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendengar suara dari luar rumah. Maya mengira itu adalah Ryan telah kembali dari bengkel. Namun yang datang malah anak yang tadi, dengan menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Di saat Maya kembali ke sofa dan hendak mengambil ponselnya, dia merasa heran karena tiba-tiba ponselnya berpindah ke rak buku dan seolah-olah ada orang yang memperhatikannya dari luar. Di saat yang bersamaan, Ryan berhasil mengambil inhaler di dalam mobil. Tiba-tiba ia dibuat terkejut oleh kedatangan Rudy yang mengira Ryan ingin mencuri mobil itu. Setelah mengambil obatnya, Ryan sempat mampir ke sebuah kedai yang ada di desa Venus untuk membeli makanan. Di sini Ryan bertemu dengan penduduk lokal yang sebelumnya berada di restoran. Mereka pun menawarkan Ryan agar bergabung dengan mereka dan menikmati bir bersama. Namun di sini Ryan menolak tawaran mereka dengan halus. Tidak lama setelah dia memesan makanan, Ryan kembali ditawari selembaran yang sama seperti milik dua bocil sebelumnya. Tapi kali ini Ryan menolak lembaran tersebut karena dia sudah mendapatkan selembaran tersebut dari dua bocil sebelumnya. Di sisi lain, Maya yang sudah bersiap untuk mandi tidak menyadari kalau ada seorang bertopeng masuk ke dalam rumah itu dan memperhatikannya. Lalu tiba-tiba lampu di rumah tersebut padam. Pada saat itu Maya sedang berusaha mencari seklar lampu. Tiba-tiba seorang wanita bertopeng berdiri tepat di hadapannya, yang membuat si Maya langsung panik dan berusaha bersembunyi ke salah satu ruangan yang ada di lantai atas rumah tersebut. Kemudian Ryan kembali ke sana. Dengan perasaan takut, Maya langsung menjelaskan kepada Ryan apa yang baru saja dia alami. Namun di sini Ryan tidak percaya dengan perkataan Maya. Dia berkata bahwa Maya saat ini mungkin sedang kelelahan dan hanya berhalusinasi saja. Singkat cerita, dan diiringi musik yang berdayu, mereka berdua pun menyantap makanan yang dibeli oleh Ryan sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada sebuah darah yang menetes dari atas. Dengan keadaan panik, mereka pun langsung mengunci semua jendela dan pintu. Namun di saat Maya sedang mengunci pintu, terlihat ada psikopat bertopeng yang memaksa masuk ke dalam rumah. Mereka yang semakin panik langsung bergegas bersembunyi di dalam kamar. Dan ternyata tidak satu psikopat yang mengincar mereka, melainkan ada 3 psikopat bertopeng. Lalu psikopat bertopeng karung menghancurkan pintu kamar tersebut dan pergi begitu saja. Setelah Ryan memastikan para psikopat itu telah pergi, mereka pun berniat meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai motor yang digunakan Ryan sebelumnya. Sontak hal itu pun membuat mereka terpaksa kembali ke rumah. Sesaat kemudian Maya teringat bahwa pemilik rumah ini adalah seorang pemburu, yang otomatis di rumah tersebut pasti ada senjata. Mereka pun berencana mendatangi gudang yang mereka duga di gudang tersebut tersimpan senjata dari pemilik rumah. Namun di dalam perjalanan menuju ke gudang, tanpa sengaja tangan Maya malah tertusuk sebuah paku. Setelah mencabut pakunya, mereka kembali bergegas menuju ke gudang. Dengan bermodalkan senjata, Ryan dan Maya keluar dari gudang dan pergi menuju ke depan rumah.
Ryan yang merasa kalau salah satu psikopat sedang berada di teras rumah itu. Dia pun tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Namun ternyata yang dibunuh bukan sang psikopat, melainkan si pemilik rumah yang baru saja pulang. Ryan kemudian mengambil kunci mobil dari sang pemilik rumah dan langsung mengajak Maya pergi dari sana. Akan tetapi Maya dan Ryan kembali dibuat terpojok oleh psikopat bertopeng karung yang berkali-kali menabrak mobil mereka. Kejadian itu pun membuat kaki Ryan tersangkut di mobil. Merasa sudah tidak bisa melepaskan kakinya, Ryan pun menyuruh Maya segera pergi dari sana secepatnya. Dengan bermodalan senjata dari gudang, akhirnya Ryan berhasil membuat psikopat itu pergi meninggalkannya. Dan setelah dia berhasil melepaskan kakinya, Ryan langsung bergegas menyusul Maya. Dan kita kembali ke Maya yang sedang dikejar oleh psikopat lain. Dia pun langsung bersembunyi di balik dedaunan. Menggunakan ponsel yang diambil dari jasad pemilik rumah, Maya pun berusaha untuk menghubungi polisi setempat untuk meminta bantuan. Tapi pada akhirnya dia tetap tertangkap. Di sisi lain, Ryan yang masih mencari keberadaan Maya berusaha bersembunyi dari kejaran psikopat bertopeng karung. Tapi ujung-ujungnya dia malah bertemu dengan psikopat wanita. Sambil menodong ke senjata, Ryan menanyakan keberadaan Maya. Namun di saat Ryan ingin menghabisi psikopat itu, tiba-tiba Ryan dan Maya akhirnya kembali bertemu, namun dengan kondisi sama-sama terikat di kursi. Di sini Maya langsung meminta maaf ke Ryan, karena menurutnya semua yang mereka alami sekarang adalah kesalahannya. Coba saja sebelumnya Maya menolak tawaran dari Rudy dan Sally. Mungkin mereka masih bisa bercocok tanam. Namun di sini Ryan tidak mau menyalahkan Maya atas kejadian ini. Dan tanpa diduga dalam kondisi yang mencekam, Ryan malah mengajak Maya untuk menikah dengannya. Tentu saja Maya pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Sang psikopat yang dongkol melihat mereka malah bermesraan. Dia pun langsung mencocol tubuh Ryan. Dan mereka juga mendorong kursi Ryan yang membuat si Ryan memuntahkan darah. Dan akhirnya tewas. Maya yang melihat Ryan tewas di depan matanya, dia pun langsung bertanya kepada trio Kopet tersebut, apa sebenarnya alasan mereka membunuh. Dan dengan santainya psikopat bertopeng wanita menjawab alasannya karena gabut. Setelah itu Maya pun ikut dicocol dan kursinya ditendang oleh psikopat garuk. Tidak lama kemudian suara sirine yang sangat merdu terdengar. Dan trio Kopet itu pun pergi meninggalkan Maya dan Ryan yang sudah tergeletak di lantai. Kemudian scene berganti. Di sini kita diperlihatkan dengan Maya yang sedang mendapatkan perawatan intensif pasca kejadian pencocolan tersebut. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita jangan sembarangan menerima tawaran dari seseorang yang baru saja kita kenal. Hal itu justru akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe untuk melihat alur cerita film selanjutnya.